Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lirabbin hasana bi Muhammadin wa akhrajna min dhulumati wad dayajin. Alhamdulillahilladzi hadana bil abdihil muhtari man da'ana ilaihi wa qad da'ana labbaika ya man dallana wa hadana. Labbaika ya Rasulullah ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, dimulai nikmat iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga kita dapat bermuajahah, dapat bertatap wajah dalam kajian rutin kita setiap duha di Masjid Raya Bintaro Jaya sektor 9. Salam serta salam tak lupa kita junjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman yang penuh dengan kegelapan ke zaman yang terang-terang sampai saat ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini guru kita Al-Ustaz Haikal Hasan sudah berada di tengah-tengah kita. Marilah sebelum kita buka kajian kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini dapat berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah ila hadza Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kepada acara inti kita, yaitu materi duha yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Haikal Hasan. Kepada Al-Ustaz Haikal Hasan, yatafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa zainina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang berikutnya kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu yang keempat kita niat duduk di sini untuk meningkatkan iman dan takwa. Musik itu adalah takwa. Karena itu saya berseru untuk mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir kita bacakan satu ayat Al-Qur'an dalam pertemuan ini. Misalnya kita ambil yang berhubungan dengan yang sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang terakhir nanti kita tutup dengan doa penutup. Sehingga lengkaplah rukun kita. Baik jemaah sekalian dimuliakan Allah. Terus terang ada lupa nih. Bagaimana kita ngomong? Nanti absen terakhir ya. Apa ya? Oh boleh. Anda tidak aja tetap. Ya. Cuma yang Anda ingat terakhir begini, jemaah sekalian, apakah kita sudah membahas sampai dengan Nabi Yusuf? Belum. Apakah kita bahas sampai dengan Nabi Isa juga udah pernah bahas kan? Nabi Isa punya istri, Nabi Isa punya anak? Belum. Ibrahim punya cucu. Cucu Ibrahim. Oh, berarti masih jauh kajian kita ya. Anak kejauhan ya. Lebih? Iya.
Ya baik. Kalau gitu kita mundur, ya kita mundur. Nabi Isa belum sampai. Baru sampai di sini dong kalau begitu. Iya. Baru sampai di sini. Iya. Sampai di sini. Iya. Masya Allah. Masih jauh. Si jauh ente. Kalau kita mau ke bandara baru sampai Bintaro. Macet lagi ya, jadi nggak nyampe. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan kaji kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan, ya. Allah menetapkan inni ja'iluka linnasi imaman. Apa itu maknanya? Ini aku sesungguhnya ja'iluka menjadikanmu wahai Ibrahim linnasi bagi seluruh manusia imaman, pemimpin. Nah, pertanyaannya kenapa enggak Adam alaihissalam? Kenapa tidak Idris? Kenapa tidak Nuh? Kenapa tidak Hud? Kenapa tidak Saleh? Kenapa Ibrahim alaihissalam? Kenapa? Jawabannya apa? Ya terserah Allah. Jangan ngarang. Enggak, sekarang orang tuh suka ngarang gitu loh. Dikaji sebelah sini, sebelah situ, akhirnya justifikasi. Gitu. Karena Ibrahim lah bapak tauhid. Jadi maksudnya Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh enggak bertauhid. Gitu kan? Karena Ibrahim lah yang berjuang loh. Maksudnya Adam, Idris, Nuh, Saleh enggak berjuang. Begitu aja Pak. Jadi enggak usah rame-rame, ya. Jadi ini dalilnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa izim tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imaman. Sungguh aku akan menjadikan kamu wahai Ibrahim lin-nasi imaman, bagi seluruh manusia imam, mimpin. Nah, pertanyaannya manusia yang mana? Karena tidak ada batasan manusia yang mana, maka berarti seluruh manusia. Akhirnya kita paham, ini udah kita gak bahas lagi ya tentang pernikahannya dengan Sarah dan Hajar, kita gak bahas lagi kan? Udah ya, kita bahas lagi ya. Siapa yang keturunan raja? Siapa yang keturunan raja? Hajar. Bentar. Ada ibu-ibu. Ini pasti pertemuannya kagak masuk nih. Tahu-tahu datangnya sekarang. Subuh. Siapa yang keturunan raja? Yang jawab Siti Hajar, ngajinya bener, ngaji datang, beneran datang kemarin. Yang jawab Sarah, tahu anak baru loh. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Yang cerita bukan Haikal Hasan, yang cerita bukan para orang-orang yang lain, yang cerita bukan ustadz, bukan ulama, bukan habib, bukan kiai, bukan. Yang cerita Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ayo lawan dari Ibnu Abbas. Yang cerita ini sahabat Rasul Abdullah bin Abbas yang cerita. Apa beliau cerita? Ketika beliau singgah di Mesir, penduduk Mesir bercerita kepada Ibnu Abbas bahwa dahulu kami punya raja. Rajanya itu dikudeta. Siapa yang mengkudeta? Raja Firaun. Rajanya dikudeta. Anak rajanya itu namanya Hajar. Diambil sama raja dan seluruh anak-anak dan seluruh keluarganya, seluruh keturunannya, sampai hartanya, sampai wilayahnya. Ibrahim alaihissalam lagi berdua sama Sarah, Ibu. Lagi berdua sama Sarah, raja tertarik sama Sarah. Raja mengambil Sarah sebagai istri. Tapi karena izin Allah, Sarah tidak bisa disentuh, maka raja mengembalikan. Jadi Ibrahim ini tamu kehormatan di kerajaan itu. Lalu kemudian raja menghadiahkan anak raja sebelumnya untuk dinikah oleh Ibrahim. Kenapa dinikah? Karena raja taunya Ibrahim sama Sarah adik kakak. Karena itu pengakuan Ibrahim. Itu ada dalam hadis Tirmizi. Itu ceritanya. Ya Bu.
Karena kita dibohongin selama ini oleh cerita-cerita dari Israiliyat. Sarah, anak keturunan raja, Hajar budak hitam keriting. Itulah yang melahirkan nanti keturunan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad keturunan budak. Kita dibohongin selama ini. Nabi Isa lahir di Bethlehem. Padahal kata Allah dalam Al-Quran apa? Makanan syarqiyah. Bukan di Bethlehem, sebelah timur Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas. Gitu. Dibilang musim salju. Padahal dalam buah-buahan kurma berguguran, ada sungai yang mengalir di bawahnya. Itu musim panas. Surat Maryam ayat 14, 15, 16 dan 21, 22, 23 menceritakan Nabi Isa dibilang bujangan, belum nikah. Error. Nabi Isa menikah, istrinya 2, punya anak. Seluruh Nabi menikah, seluruh Nabi punya anak. Gak ada Nabi yang tidak menikah. Mana ada Nabi gak menikah? Itu ya Bu ya, jangan kita percaya dalil-dalil yang ngawur. Nanti belum waktunya. Kita masih sampai Ibrahim alaihissalam. Nanti kita cerita soal Nabi Isa alaihissalam. Kita bongkar ayat-ayatnya. Semuanya pakai Quran, nggak ada yang pakai otak. Ya, nggak ada yang pakai ngarang-ngarang, nggak ada. Semuanya pakai Quran dan pakai Injil sekalian. Kita ya, Quran dan Injil kita buka. Pertemuan yang akan datang, tolong bawa surah Injil perjanjian lama dan perjanjian baru. Pinjam dulu sebelah. Rame-rame kita ke situ, Pak, Bu, kita pinjam dong Injilnya gitu. Lah, kok pinjam? Iya, sekarang di masjid kami belajar Injil gitu. Enggak apa-apa, kita perdamaian ya. Nah, itu kalau mau ngaji Quran ya pinjemin Quran dibacanya gitu. Ya Allah. Jadi dari 2 istri Ibrahim alaihissalam, Hajar dan Sarah. Dari Hajar melahirkan Nabi Ismail. Dari Sarah melahirkan Nabi Ishak. Dua-duanya Muslim. Gitu ya. Itu pengajian kita. Dari Ishak melahirkan suku Yahudi. Nabi Isa pun suku Yahudi. Nabi Musa pun suku Yahudi. Suku, bukan agama. Ya, Ishak. Kenapa dari Ishak? Ya, karena Ibrahim menikah dengan Sarah. Sarah menikah, ingat waktu pertemuan yang lalu menikah. Sarah orang mana? Kampung, sebuah kampung di Yerusalem, namanya Ebra. Bacanya Bu, Pak, bapak-bapak ya, bacanya langsung ya, Ebra. Jangan dipisah, Ebra, jangan. Itu namanya kaget. Ebra, ya. Ebra itu berasal dari Hebron, Ibrani. Dari kata Ebra, Ibrani, jadi bahasa Ibrani. Jadi ini awal mula pembentukan suku Yahudi. Suku Yahudi ini Sarah. Ibrahim menikah dengan Sarah, melahirkan Ishak. Awal itu. Sedangkan Ibrahim menikah dengan Hajar, melahirkan Ismail. Lalu Ismail kecil dibawalah ke Mekah. Di sanalah jadi turun-temurun bangsa Arab. Sedangkan dari Ishak tidak kemana-mana. Di sana terus, di sebuah masjid, di sebuah lokasi yang namanya Ibrahim. Saya udah jelasin di ruangan ini. Ingat saya, Ibrahimi. Masjid Ibrahimi berarti komplek Masjid Ibrahim. Karena itu bahasa Ibrani, Ibrahimi gitu. Kalau Haikal, Haikali, tanah milik Haikal. Gitu. Ya, itu nama siapa? Hashimi. Lokasinya milik Hashim. Gitu. Maka Israeli adalah tanah milik Israel. Siapa Israel itu? Yakub alaihissalam. Ya, jadi dua ini yang kita skip, dua-duanya baik suku Yahudi dan Arab adalah Muslim. Ya, dalilnya dalam suratul Baqarah Allah berfirman, "Wa wasa bi Ibrahim banihi wa Yaqub ya bunayya wa anakku inna Allah astafa lakum din fala tamutunna illa wa antum muslimun." Itu dalilnya. Ibrahim berwasiat pada dua anaknya ini, yaitu Ismail dan Ishak. Berwasiat,
Apa wasiatnya? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yakub juga berwasiat kepada anak-anaknya. Siapa anak-anak Yakub? Mana udah kita bahas nih. Saya ingat nih kalau di sini. Ya, saya ingat nih. Nah, anak-anak Yakub. Nih lihat sebentar, kita fokuskan. Nah. Ya. Wa Yakub ya bunaya, kata Yakub. Innallaha astafa lakumuddin. Allah telah memilihkan bagi kalian ini agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kata Yakub. Ya, ini anak-anak Yakub. Ya, dari Levi lahir 1400 sebelum Masehi, lahir Nabi Musa alaihissalam. Dari Yahuda keturunannya nanti ada Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam. Dari Benyamin lahir Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yusuf tidak. Ya. Nah, jamaah sekalian, Benyamin melahirkan Saul. Saul ini kalau kata orang kita Talut. Dalam surat Al-Baqarah ayat 247. 247. Ada yang bawa Al-Quran? Kalau enggak kita buka di sini. Al-Baqarah, ayat Al-Baqarah, mana Al-Baqarah, mana Quran digital. Nah, Suratul Baqarah ayat 247. Al-Baqarah 247. Kalau nggak salah juga. Nah, lihat ya. Wa qala lahum, dan nabi mereka berkata, tapi enggak dijelaskan nabinya siapa. Berarti bukan Musa, ini masa setelah Musa. Lihat. Innallah, sesungguhnya Allah qad ba'atsa lakum, ya, telah mengangkat bagi kalian Talut malikan sebagai raja. Talut malikan sebagai raja. Allah angkat Talut sebagai raja. Qalu, berkata orang-orang Yahudi itu, enak aja. Bagaimana Talut memerintah kami? Kami yang lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya. Kami yang berusukan. Kata Yahudi begitu. Kami yang berusukan. Jadi kami yang berhak menjadi raja. Kami yang menguasai, kami yang mengendalikan pemerintahan. Saya hanya ingin menunjukkan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Talut sebagai raja. Namun dasar Yahudi enggak suka dengan titahnya Allah. Kami yang lebih berhak mengendalikan pemerintahan. Namun akhirnya Talut berkuasa sampai Allah mentakdirkan ada seorang yang sangat perkasa pada zaman itu yang namanya Jalut. Di zaman itu, di zaman Jalut atau orang Nasrani berkata Goliat. Nah, ada Daud alaihissalam, ya, yang mengalahkan mengalahkan tentara Jalut. Ini udah kita bahas nih kemarin, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengangkat Daud sebagai raja menggantikan Talut. Daud sangat dekat dengan Talut dan Talut mengangkat Daud sebagai mantunya bahkan. Ya, jadi ini mertuanya nih. Anak Talut yang dinikah oleh Daud itu namanya Michal. Michal ini anaknya Raja Talut, dia dinikah oleh Daud alaihissalam. Lalu kemudian Daud alaihissalam wafat. Ini saya yakin udah pernah disampaikan di sini. Udah ya? Udah ya? Yakin saya disampaikan. Saya mengulang sedikit aja sifat-sifat Yahudi kita gak bahas ya. Karena fokusnya. Ini yakin saya disampaikan? Udah ya? Berarti udah lewat. Nah, yang penting adalah saya kemarin pada waktu itu mengatakan semua nabi adalah muslim. Itu diakui oleh siapapun yang jujur hatinya. Saya putarkan untuk Anda sebuah film, sebuah TV dari Israel, oleh buat hantum nih dari Israel. Arus Sefa TV, ya, dari Mr. Saron.
Jews or Christians are... Ini dari Hebrew University. Saya ulang ya. Saya ulang. Moses salah. Di sini aja. Kalau habis apa lagi? The real question is the attitude of Islam to history. And in fact, what we find, basic attitude is that all history is in fact an Islamic history. That means that all the major figures of history basically are Muslims. From Adam down to our own time. So if the Jews or the Christians are demanding something and basing it on the fact that there was a king called Solomon or a king called David or a prophet called Moses or Jesus, then of course what they are doing, that saying something which is not true, or in fact they don't know that all these figures were basically Muslim figures. Kurang jelas apa? Kurang jelas apa kalau tokoh Yahudi yang berkata begini, yang jujur, yang telah mengadakan konferensi membongkar sejarah. Tidak ada seorang nabi pun, seorang tokoh pun yang bukan Islam. Tapi anak-anak kita di rumah, ada anak-anak di sini? Anak-anak, Tuhan yang Maha Esa menurunkan Al-Quran untuk Nabi Muhammad, untuk orang beragama Islam. Lalu Tuhan yang Maha Esa juga dulu pernah menurunkan Injil kepada Nabi Isa untuk umat beragama Nasrani jawabannya. Lalu kemudian pernah sebelumnya Allah menurunkan Taurat untuk Nabi Musa alaihissalam untuk umat beragama Yahudi katanya. Demi Allah, tidak. Ngawur. Tidak pernah Allah turunkan Yahudi. Tidak pernah Allah turunkan Nasrani. Yahudi adalah pembuatan. Ini yang kita bahas. Nasrani adalah dibuat oleh manusia. Yahudi adalah dibuat oleh manusia. Sedangkan dari zaman dulu tidak pernah Allah ganti, tetap Islam. Surat Al-Hajj ayat 78. Kita buka. Cakep banget. Ya. Dan berjalan kepada Allah. Ya. Dan ikutilah agama orang tuamu yaitu Ibrahim. Nih ya. Millata abikum Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qabl. Dia telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim sejak dahulu. Tuh saya blok. Jadi Ibrahim alaihissalam, Yakub, Yusuf, Su'aib sampai dengan Musa, Isa, Muslim, titik, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Atau kalau mesti dibongkar lagi, coba Bapak Ibu sekalian buka suratul Baqarah ayat yang ke-130. Tiga 132. Tuh ya. Janganlah kalian mati selain dalam keadaan Islam. Jadi kalau kita bongkar kitab Al-Quran, nggak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Sebenarnya tanpa ngomongan ini Yahudi pun kita udah yakin, nggak usah nyari-nyari. Tapi lihat, tambah lagi. Si Yahudi ngomong apa, kita lihat dengerin sebentar. They were, in fact, since the creation of the world, sejak dunia diciptakan hanya satu agama. Sejak dunia ini diciptakan, there's only one religion. This is the religion of Islam. So if anybody says, look, there is a place which is connected with Solomon, that's the place where the
Temple of Solomon stood, a true Muslim would tell you, yes, absolutely right. But don't forget that Solomon was a Muslim, and David was a Muslim, and Abraham was a Muslim, and Isaac was a Muslim, and Jesus was a Muslim. This is what they mean by the Islamization of history. And you can understand that through Islamization of history, Islamization of geography, anywhere which was connected with these people, or with these prophets, which were all Muslims, becomes a Muslim territory. And therefore, when Islam was not in that area before Muhammad. Ini orang cerdas. Ini orang cerdas. Saya tekankan kepada Bapak Ibu sekalian, tidak benar Nabi Muhammad SAW yang membawa agama Islam. Tidak benar Nabi Muhammad SAW yang membawa agama Islam. Tidak benar. Juga tidak benar Nabi Musa yang membawa Islam. Juga tidak benar bahkan Nabi Ibrahim yang membawa Islam. Karena Islam tidak pernah diciptakan oleh manusia. Itu yang mesti kita garis bawahi. Lain halnya dengan Yahudi, dibuat oleh Yahuda tahun 930 sebelum Masehi. Lain halnya dengan Kristen Katolik yang dibuat oleh Raja Konstantinus bersama Paulus tahun 325 Masehi. Tidak benar gitu loh kalau umpamanya Islam dibawa oleh orang atau nabi. Tidak. Aku, kata Allah yang menamainya. Aku, Allah yang membuatnya. Kalau kata Ade Armando, Allah itu makhluk. Iya kan? Di Twitternya kan, Allah bukan orang Arab gitu katanya. Ya wajar lah, kita doain aja biar dia jadi Islam. Karena Tuhannya pun makhluk. Allah bukan makhluk, tapi disebut Allah makhluk. Allah itu makhluk yang luar biasa katanya. Jadi jamaah sekalian, luruskan tauhid kita. Tidak benar Islam itu dibawa oleh manusia. Yahudi ini berkata, baru kemudian didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Betul, nggak dipungkiri. Karena Nabi juga yang mengatakan. Nabi Isa pun mengatakan hal yang sama. Wa iz qala Isa bin Maryam, surat Shaf ayat 7. Shaf 63 ya. 61. Oh 6. Wa iz qala Isa bin Maryam, ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad atau Muhammad. Nabi Isa pun berkata, saya cuma melanjutkan nabi sebelum saya yaitu Musa dan memberi kabar gembira nabi setelah saya yaitu Muhammad. Nabi Musa pun berkata begitu, saya mengikuti agama Ibrahim. Surat Al-Baqarah ayat 138. Pasal 37 dan 36. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi enggak ada keraguan sedikit pun jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan tokoh kita ini. When it came to it, but it should have been there. In that area, I mean in the Middle East, or other parts outside the Middle East, which are now Muslim parts. Any place like this had to be freed, not to be conquered, to be liberated. So Islam appeared in history in the time of Muhammad, or really appeared in history from dimunculkan kembali.
recreated history as a liberator. And therefore there is no Islamic occupation. Ya, kita tutup sampai di sini dulu filmnya. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Jadi jemaah sekalian dimuliakan Allah, kedatangan Islam itu baik di Mekah membebaskan Mekah. Kedatangan Islam di Israel membebaskan. Kedatangan Islam di Burma membebaskan. Kedatangan Islam ke Indonesia membebaskan dari Hindu. Jahat sekali pendeta Burma Myanmar laknatullah itu berkata, kenapa kalian membunuhi? Dan kenapa kami membunuhi? Karena kami tidak ingin seperti Indonesia yang dahulu mayoritas Buddha. Ya Allah, ketika kita sedang duduk santai, saudara-saudara kita yang beragama Islam itu sudah 4 bulan di atas laut ditolak oleh semua negara. Dan rahmat Allah, kasih sayang Allah, mereka diterima di Indonesia. Dari Burma mereka ke Laos, mereka ke Kamboja ditolak. Bahkan mereka sudah tiba di Malaysia ditolak. Ketika mau masuk Indonesia ditolak juga oleh menteri. Orang Aceh tidak terima, ditolak. Orang Aceh berkata dia Muslim, maka dibawalah. Ya Allah, siapa yang tidak merasa sakit orang Islam disakiti bukan Muslim. Siapa yang tidak merasa sakit ketika orang Islam disakiti bukan Muslim. Laisa minna man mata ila sabiyah, wa laisa minna illa man da'a ila sabiyah. Bukan Muslim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Apakah kita sudah berpartisipasi dengan Rohingya? Berpartisipasilah. Walaupun kita hanya bersuara di Facebook, walaupun kita hanya bersuara di Twitter, walaupun kita hanya masang status wajahnya yang lagi bersedih kalau gak ada rezeki. Tapi kalau gak 50.000 aja kebangetan kali ya. Atau baju yang sudah Anda tidak gunakan. Jamaah sekalian, Islam datang membebaskan. Ya, kita masuk ke sini sebentar. Ya, saya mau buktikan. Lihat. Jadi pada masa ini di Old Aqsa, di bawah Masjid Al-Aqsa. Ya, inilah sisa-sisa kerajaan Nabi Daud. Lalu kemudian Sulaiman wafat. Saya udah cerita. Jadi kita nggak mundur. Kalau ada yang baru masuk, ikutin aja ceritanya dulu. Ya. Nabi Sulaiman wafat. Nabi Sulaiman wafat, udah cerita ya Pak ya? Udah cerita ya. Sulaiman wafat, pecah 2 kerajaan. Satu kerajaan Yudah, satu kerajaan Israel, Islam. Kerajaan Israel Islam. Ya. Dalilnya banyak sekali. Tadi saya sudah bacakan. Ya Bani Israel, kata Nabi Isa alaihissalam. Ya Bani Israel, kata Nabi Musa alaihissalam. Bukan Yahudi, Islam, tulen Islam. Ya, belum ada Yahudi. Ketika Nabi Daud, ingat cerita David and Goliath? Nah itulah Daud dan Jalut. Ya, ketika Jalut mati oleh Daud, Daud diangkat sebagai raja. Lalu kemudian Daud wafat. Lalu Sulaiman menggantikan Daud. Tetapi Sulaiman wafat, tidak ada warisan sesudahnya. Maka raja pecah, kerajaan pecah. Dan sampai sekarang diperebutkan. Karena Sulaiman raja yang super kaya raya, gitu kan? Raja yang sangat kaya raya. Hartanya itu unlimited resources. Bahkan angin tunduk pada Sulaiman alaihissalam. Bahkan jin tunduk pada Sulaiman alaihissalam. Nah, ketika Sulaiman wafat, tidak diketahui. Dan tahun 500 sebelum Masehi, seluruh wilayahnya diambil oleh Nebukadnezar dari Babilonia untuk mencari peninggalan Sulaiman.
kemudian 400 sebelum Masehi diambil lagi oleh Cyrus dari Persia. Lalu kemudian 322 sebelum Masehi diambil lagi oleh Yunani. Jadi inilah konflik dunia yang ada sejak tahun 930 sebelum Masehi sampai sekarang. Karena itu Rasulullah yang maha cerdas ini, manusia yang maha cerdas ini berkata, ya, apa tuh bunyinya? Wajib atas kalian tidak boleh memaksakan diri illa di salah sama masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi. Tidak boleh memaksakan diri untuk mengunjungi masjid kecuali Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Begini ceritanya ya. Tidak boleh memaksakan diri kecuali. Ini cara bicara Rasulullah yang halus, yang lunak. Bu, coba ibu bilang begini sama anaknya. Maknanya apa? Tidak boleh anak-anak itu dipaksa kalau makan kecuali sarapan. Artinya apa? Sarapan harus dipaksa. Itu bahasa halus Rasulullah. Tidak boleh memaksakan diri pergi perjalanan jauh mencari masjid, tidak boleh. Kecuali Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Artinya apa? Harus paksa untuk ketiga masjid ini. Selama ada kemampuan. Maka Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, apabila saya tidak mampu bagaimana? Ya Rasulullah, Hafsah istri Rasulullah, anak Umar bin Khattab, beliau berkata, kalau nggak mampu, cari orang yang mau ke Aqsa. Sumbanglah walau minyak, kata dia. Sumbanglah walau hanya minyak, kata Rasulullah. Jadi wajib, hampir wajib kalau mampu gitu loh. Siapa yang belum pernah ke Aqsa? Jual handphonenya. Ya, jual emasnya, jual cincinnya. Beneran Bu? Mungkin kita sambil bercanda, tapi ini demi Allah satu-satunya gitu loh, untuk mempertahankan Al-Aqsa. Untuk mempertahankan Al-Aqsa itu dengan briliannya Rasulullah SAW. Lihat Makkah, lihat Madinah. Karena semua orang berbondong-bondong ke sana, maka ekonomi di daerah itu tumbuh. Banyak pedagang, kita belanja, lalu ekspor, impor, lalu mewah, begitu loh. Lalu berjaya, begitu. Lihat Al-Aqsa, sepi, miskin. Karena kita berangkat dengan nafsu Mekah, Madinah, umroh. Apalagi yang lebih parah, umroh plus Korea. Maksudnya apa ini manusia ini? Umroh plus Sydney. Maksudnya apa? Umroh plus Cordoba, Spanyol, mau lihat kejayaan Islam. Umroh plus Turki, mau lihat Masjid Hagia Sofia. Udah Kak Sof. Maksudnya apa ini ya Allah ya Rabbi? Enggak ada dalilnya yang mengatakan harus pergi ya ke Turki. Enggak ada hadis Rasulullah begitu. Yang ada cuma Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Propaganda laknatullah Israel lah yang berkata, oh di sana susah. Mana Bapak? Itu baru pulang kan? Mana Pak? Itu baru pulang kan? Susah nggak berangkat ke sana? Ditodong nggak sama Israel itu? Saya bolak-balik ke sana, ya. Nggak ada itu, alhamdulillah gitu loh. Paling cuma karena namanya Ahmad Haikal Hasan, ditahan sebentar. Nggak, nama Hasan double S itu adalah pemimpin Hamas, pemimpin Hamas.
Dan nama saya kok pas banget gitu, SD 2 gitu. Biasanya kan Hasan 1 SD kan. Saya pas banget SD 2. Jadi dicocokin dulu gitu. Apakah saya pemimpin Hamas atau bukan? Ternyata setelah cek, ya elah ini sih orang kebun kacang, lepas gitu katanya. Orang kebun kacang katanya ditahan di sana Hamas. Jadi jamaah sekalian, kita udah urut ya. Jadi nanti kalau pertemuan minggu kedua ya, keempat ya. Keempat yang akan datang, udah Ramadan bahkan itu ya. Kita nggak putus, kita lanjutin. Jadi nggak ulang-ulang lagi seperti tadi. Ada Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Islam. Punya anak Ishak dan Ismail, Islam. Ishak punya anak Yakub, Islam. Yakub punya anak siapa? Ruben, Simon, Levi, Yuda, Zad, Isakar, Nebulun, Yusuf, Benyamin, Islam. Ismail punya anak terus gak melahirkan Nabi sampai Nabi Muhammad SAW, jelas Islam. Dari Levi terus tahun 1400 sebelum Masehi, Musa alaihissalam, Islam. Levi ini mencar sampai ke Asia. Maka itu di Asia ada keturunan Ibrahim alaihissalam yang bernama Keturah. Jadi keturunan Ibrahim dari Ismail bangsa Arab melahirkan. Keturunan Ibrahim dari Ishak bangsa Yahudi dan Eropa melahirkan. Dan keturunan Ibrahim yang bernama Keturah Asia. Asia termasuk Indonesia. Jadi Ibrahim alaihissalam hakul yakin ketika Allah mengatakan ini jailuka linnasi imaman. Aku menjadikan kau wahai Ibrahim sebagai pemimpin seluruh manusia. Maka seluruh manusia yang namanya manusia pasti bertuhankan Ibrahim alaihissalam, kecuali banci. Karena Allah tidak menciptakan banci, homo. Dia menciptakan dirinya sendiri. Dalilnya Allah berfirman, inna khalaqnakum. Ya, inna kata Allah, khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Ya. Koreksi betul? Kami kata Allah menjadikan laki-laki dan perempuan, ini manusia. Ya. Kami menjadikanmu inna ja'alnakum min dzakari wal unsa, laki-laki dan perempuan. Adapun laki-laki jadi-jadian atau perempuan jadi-jadian, dia bukan dari bagian yang dipertanggungjawabkan di sisi Allah kalau ada laki atau ada perempuan. Tetapi kalau Anda nggak ada di sini ya. Tapi kalau umpamanya dia suka kepada laki-laki juga, pada dia laki-laki, maka dia ini bukan bagian dari laki-laki tulen, tapi dia merubah dirinya. Dan itu diminta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Alhamdulillah. Di dunia dibunuh. Kalau hukum Islam di dunia dibunuh. Homoseksual itu dibunuh. Lesbian itu dibunuh. Kata Nabi, siapa menemukan umat Nabi Lut di akhir zaman, faqtuluhu, maka bunuhlah. Tapi pemerintah yang bunuh, bukan kita. Salah kalau kita. Ya Pak, saya takut Pak Bintoro besok-besok ke Taman Lawak bawa senjata, dibunuh-bunuhin semuanya. Masuk penjara itu. Ya. Jadi jamaah sekalian, Nabi Ibrahim ya, sebagai pemimpin seluruh manusia, seluruh manusia, tidak ada yang lewat dari Ibrahim alaihissalam. Itu sebabnya Yahudi sangat menghormatinya dengan mengatakan Afra. Nasrani sangat menghormatinya dengan mengatakan bapak kami Abraham. Nah, ini peninggalan Ibrahim. Hadis riwayat, saya lupa riwayat Tirmizi. Hadis dari Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bangunan apa yang pertama kali dibangun? Maka Rasulullah menjawab, Ka'bah. Kemudian apa ya Rasulullah? Baitul Muqaddas yang bangun Ibrahim alaihissalam. Berapa lama jaraknya antara Mekah, antara Ka'bah dan Baitul Muqaddas ya Rasulullah?
40 sana kata Rasulullah, 40 tahun. Jadi Masjidil Haram peninggalan Ibrahim, Masjidil Aqsa peninggalan Ibrahim. Gitu loh. Itu sebabnya sampai hari ini kita tetap menyebutkan Ibrahim dalam salat kita. Bahkan tidak sah salat tanpa menyebut nama Ibrahim alaihissalam. Betul? Apalagi nama Nabi Muhammad SAW. Bahkan zikir pagi kita menyebut namanya. Tadi pagi bangun pagi, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Wudu, salat, assalamualaikum, langsung asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Baru zikir subhanallah yang lain. Sore begitu juga, begitu matahari tenggelam, amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim. Pagi sore kita sebut namanya berdua. Begitu. Ini yang ditinggalkan, tapi ini lepas dari tangan Islam. Karena orang Islamnya tidak mengunjungi. Lihat aja itu, semua raja-raja ingin mengambil alih Masjidil Aqsa. Lalu kemudian tahun 190 diambil oleh Romawi. Lalu kemudian 611 Masehi diambil Raja Persia. Jadi apa yang dikatakan Profesor Moshe Sharon, ini tokoh sangat terkenal di Yahudi, Profesor Moshe Sharon. Ya. Pertanyaannya, kok dia nggak masuk Islam? Betul nggak? Betul? Dia bilang tidak, belum saatnya. Nanti kalau mau mati baru. Begitu. Mereka itu begitu, Pak. Ya. Nanti kalau mau mati baru. Kalau tamutuna ila wa antum muslimun, dia tahu. Jadi kalau saya sekarang Islam, saya miskin dan dikucilkan oleh masyarakat Yahudi. Gitu. Ya. Teman saya juga begitu, seorang pendeta. Saya ajak ngomong soal sejarah, dia tutup, dia dorong ke bukunya. Gue udah tahu kal semuanya, gak usah ngajarin gue. Nah kenapa lo gak Islam? Ya kalau gue Islam sekarang, gue miskin. Pendeta. Kalau gue Islam sekarang, pendapatanku dari mana? Terus, yang penting gue tahu lah Nabi Muhammad itu benar. Merinding saya, merinding dia ngomong begitu. Yang penting di hati gue tetap ada Nabi Muhammad lah. Merinding mau gamparin. Ya lu menyesatkan orang-orang banyak, saya bilang gitu. Lu tahu, tapi lu menyesatkan orang-orang banyak. Mereka tuh bodoh, buta, tuli. Persis kata Al-Quran, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Gitu. Persis kata Al-Quran begitu. Mereka mengikuti seperti domba-domba yang sesat. Begitu kata Al-Quran. Ikut apa kata pendetanya. Lu, dia bilang. Yang terakhir gua tahirkan gua tobat. Lah gitu. Ya Allah. Baik, jadi tinggal 15 menit mau dipakai akad nikah nih. Ya, siapa mau nikah lagi di sini silakan. 611 diambil Raja Persia, 621 disinggahi Nabi Muhammad pada waktu peristiwa Isra Mi'raj, disinggahi Nabi Muhammad. Coba betapa terenyuh Nabi Muhammad SAW karena pada waktu Nabi Muhammad singgah masih dikuasai oleh Kristen, Kisra dari Persia. Lalu kemudian 628 diambil Raja Heraklius. Ya, dari Persia diambil Heraklius. Lalu kemudian 638 ya, dibebaskan. Bahasanya saya itu lihat, dibebaskan oleh Umar bin Khattab karena memang miliknya umat Islam. Dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab membebaskan Masjidil Aqsa dengan suasana yang sangat luar biasa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membebaskannya hanya dengan 2 orang. 2 orang, yaitu beliau dengan pembantunya yang bernama Aslam. Karena Umar bin Khattab menetapkan keadilan, kasihan kalau Aslam jalan kaki dari
Madinah, pusat kota Islam, sampai ke Masjidil Aqsa, kan jauh sekali. Maka Umar menetapkan setengah hari Umar naik kendaraan, Aslam tuntun. Setengah hari Aslam naik kendaraan, Umar tuntun. Terus begitu sampai ke Masjidil Aqsa. Dan saat tiba di Masjidil Aqsa, Umar disambut dengan pendeta Sopranos tahun 638. Dan pas sampai di sana, giliran Aslam lagi naik kudanya. Umar sedang tuntun. Maka semua para pendeta menghormat, mengumpuk kepada Aslam. Aslam berkata, yang itu khalifahnya itu. Bukan gue yang itu khalifahnya. Saking wibawanya Umar bin Khattab. Maka dia disambut oleh pendeta di sana. Gak ada yang berani. Umar itu orang berhadapan sama Umar, itu jaraknya tuh 40 hari masih takut. Loh, jangankan manusia, setan gak berani sama Umar. Sahih dalilnya. Inna syaitanu la yafirru min dhilli Umar. Sungguh setan itu gak berani berhadapan dengan Umar. Wa masalaka Umaru fajjan illa wasalaka syaitanu fajjan akhar. Tidaklah Umar berjalan di satu gang, pasti setan di ujung gang tuh pindah ke gang yang lain. Beda banget sama kita, kalau kita yang narik setan tan marelo gitu. Ini Umar yang begini dikafirkan oleh orang Syiah. Umar yang kayak begini, yang membebaskan Masjidil Haram, yang menyebarkan Islam ke Eropa, ke Turki, ke Spanyol, ke Syria, ke Mesir, Umar bin Khattab. Yang memperluas Islam sampai dengan Spanyol dan Jerman sekarang, Umar bin Khattab dikafirkan. Yang membawa Islam sampai ke Indonesia, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan dikafirkan semua. Bagaimana kita bisa terima? Jadi Umar bin Khattab membebaskan. Dan Bapak Ibu sekalian, Yerusalem itu kan bahasa Yahudi. Sedangkan bahasa kita Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas, Al-Quds yang suci. Sedangkan tanah itu bagi orang Nasrani menyebutnya Elia, tanahnya Tuhan. Elia, tanah Tuhan. Elijah bahasanya. Elia bahasa Tuhan, bahasa anak tanah Tuhan. Lihat, hebatnya Umar bin Khattab. Sampai di sana beliau membangun toleransi yang benar. Umar bin Khattab langsung bikin perjanjian, namanya Perjanjian Elia. Isi perjanjiannya kurang lebih, waktunya udah mau habis, saya nggak bisa tampilkan lagi. Isi perjanjiannya begini: Islam boleh ibadah di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Nasrani beribadah juga di sampingnya. Yahudi ibadah juga di sampingnya. Harap semua tentram, hidup damai. Tuh. Itu isi perjanjian Elia. Ditandatangani oleh Umar bin Khattab dan ditandatangani oleh pendeta Sopranos. Artinya apa? Di sini harus tentram, harus damai. Semua boleh di sini. Dan ketika penyerahan kunci ada di gereja, Umar masuk ke gereja, menghormati. Lalu kemudian pendeta mempersilahkan Umar sholat di dalamnya. Umar bin Khattab tidak sholat di dalam gereja, tapi dia keluar. Ini ilustrasi oleh seorang pelukis Robert saya lupa namanya. Ini ilustrasi, ya. Di sana Baitul Muqaddas, di sini gereja tempat penyerahan kunci. Tapi Umar tidak sholat di dalam gereja ini, tapi Umar buat pelataran sholat di sini. Lalu di sini dibangun Masjid Umar bin Khattab. Yang udah ke Aqsa pasti tahu itu. Kalau kita masuk ke gereja penyerahan kunci, kita nengok belakang, itu masjidnya. Ini kurang lebih zaman dahulu seperti ini. Dan betul tempatnya tuh tinggi, ya. Habis itu kita turun ke bawah, gitu sampai jauh ke bawah. Nah,
Yang menarik di sini adalah ketika Umar ditanya oleh pendeta, kenapa Umar tidak sholat di dalam gereja? Apa jawaban Umar? Umar tidak sholat di dalam gereja karena Umar khawatir orang-orang setelah Umar akan berkata, di sini Umar pernah sholat, dan orang-orang setelah Umar akan mengambil alih tempat ini sebagai masjid. Tuh. Lihat Umar bin Khattab. Umar khawatir kalau orang-orang setelah Umar akan mengambil alih tempat ini. Coba, ini toleransi. Umar bin Khattab membiarkan ini, dan bahkan Umar bin Khattab mewasiatkan tidak boleh diganggu di gereja. Ini toleransi. Lihat ketika Islam berkuasa kayak begini. Tapi lihat coba ketika orang yang Nasrani berkuasa, atau Yahudi berkuasa, atau Buddha berkuasa. Maka jamaah sekalian, gak ada salahnya pulang dari sini bikin anak lagi yang banyak. Biar Islam tetap mayoritas di negeri ini. Benar kan Anda ngomong? Biar Islam mayoritas di negeri ini. Ya Allah ya Rabb. Jadi Umar membebaskan. Namun apa yang terjadi balasannya? Sejak tahun 600 tadi, 638 sampai dengan 1095, berarti setengah abad, 600 tahun dipegang oleh umat Islam, tentram, damai. Tapi ketika tahun 1095 diambil oleh Kristen Eropa, 3 tahun kemudian seluruh umat Islam dibantai oleh Kristen Eropa. Inilah yang dimaksud dengan The Crusader, perang salib. The Crusaders, perang salib, telah membunuh 74.000 umat Islam hanya dalam waktu 3 hari. Dan dahulu tidak ada bom. Mereka menyembelih satu persatu umat Islam, 74.000. Bahkan berbulan-bulan sungai di daerah Masjidil Aqsa, sungai di daerah Yerusalem, sungai di daerah Hebron, sungai-sungai itu berbulan-bulan warnanya merah. Alhamdulillah. Inilah jemaah sekalian kalau orang-orang yang bukan Islam berkuasa. Coba lihat fakta. Tetapi kemudian tahun 1187 dibebaskan Al-Aqsa ini oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan pada masa pengambil alihan tidak setetes darah pun tertumpah. Tidak setetes darah pun mengalir dari pasukan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kecuali mereka yang betul-betul masuk ke dalam pertempuran dan ingin membunuh. Selebihnya dibebaskan dengan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dibebaskan. Jadi pembebasan, Islam not occupy, tapi liberate. Tidak menduduki, tapi membebaskan. Islam itu tidak mengoccupy, tapi meliberate, membebaskan. Lalu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi membuat perjanjian yang sama dengan yang dibuat oleh Umar bin Khattab. Perjanjian itu bernama Perjanjian Ramallah. Isinya sama. Yahudi boleh ibadah di sinagog. Bahkan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi hebatnya, beliau membangun sinagog, beliau membangun gereja-gereja untuk umat Kristen. Maka damailah tentram. 1192 Perjanjian Ramallah, sampai kedatangan bangsa terkutuk bernama Yahudi. Ya, perang salib telah menghancurkan umat Islam. Jamaah sekalian, tinggal 5 menit. Kalau saya lanjutin ini masih panjang, karena kita akan selesai endingnya ya, pertemuan bulan berikutnya sampai penguasaan oleh Israel. Namun endingnya ini jamaah sekalian, ya, endingnya begini. Allah Subhanahu wa taala pertama kali ketika beliau menetapkan Ibrahim sebagai bapak tauhid, lahirlah Ibrahim alaihissalam 1978. Ibrahim wafat dilanjutkan oleh Nabi Yakub tahun 1999.
829 sebelum Masehi. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Nabi Musa tahun 1430 sebelum Masehi. Demi Allah, tidak ada mereka semua membawa agama yang baru. Mereka semua membawa agama Islam. Lalu kemudian tahun 1028 Raja Talut menggantikan. Lalu 1010 Talut wafat, digantikan oleh Daud alaihissalam. Lalu Daud wafat, digantikan oleh Sulaiman tahun 970 sebelum Masehi. Lalu wafatlah Sulaiman 930 karena hadis menceritakan Sulaiman memimpin kerajaan selama 40 tahun. Tapi 930 ini awal pembentukan agama Yahudi. Lalu kemudian tahun 30 Masehi Nabi Isa menjadi Rasul, diangkatlah Isa sebagai Rasul, sebagai Nabi dan Rasulullah. Namun tahun 325 mereka bikin agama baru yang menyimpang, yang bernama agama Nasrani. Tahun 325. Lalu dunia menanti kedatangan Nabi Muhammad 610. Nabi Muhammad memperkenalkan kembali Islam. Nabi Muhammad membangkitkan kembali Islam, bukan membawa Islam. Dari Ibrahim sudah ada Islam. Kami, kata Allah, yang menamai, bukan Ibrahim, bukan Yakub, bahkan bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami, kata Allah, yang menamai Islam. Sedangkan Yahudi yang menamai Yuda, keturunan Yahoda. Dari kata Yahoda jadi Yahudi. Nasrani dinamakan oleh mereka. Raja Konstantin dan Paulus bersama ibunya Ratu Helena yang menyebutkan kota di mana Isa dilahirkan, Nazaret. Dari Nazaret ini lahir Nasrani. Nazaret, Nasrani. Vakum dunia. Dari 325 Masehi sampai 600 kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka ada lagi yang ingkar kepada Muhammad. 870 muncul agama baru yang bernama Syiah. Syiah lahir 870, dibawa oleh Sabaiyah Abdul bin Sabah. 1400 Sunan Gresik di Indonesia melanjutkan keislaman. Sunan Kudus 1560. Lalu muncul lagi agama baru di dunia ini. 1820 Masehi muncul agama yang bernama Bahai atau Baha'ullah. Siapa yang bawa? Ali Mirza Muhammad. Tahun berapa? 1820. Di mana? Israel. 1880 keluar agama baru, Ahmadiyah, dibawa oleh Mirza Ghulam Ahmad dari Pakistan. 1910 keluar lagi agama baru yang namanya Ahlul Quran atau Ingkarus Sunnah. Jadi jamaah sekalian, inilah yang terjadi. Dari awal sampai akhir tidak pernah berubah. Bahkan tertulis dalam Persik Sunan Kudus, karena dia juga keturunan dari cucu-cucu Nabi Muhammad SAW. Ini keturunan lengkapnya. Sunan Gresik alias Maulana Malik Ibrahim punya bapak namanya Akbar Husaini, punya bapak namanya Jamaluddin Ahmad bin Sa'd bin Abdullah bin Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Muhammad bin Ubaidullah bin Ahmad bin Rum bin Isa bin Rum bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Uraidah bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali bin Husain bin Ali. Itulah keturunan dari Sunan Gresik. Intinya jemaah sekalian, Zabur adalah kitab orang Islam zaman Daud. Allah turunkan Taurat untuk siapa? Umat Islam zaman Musa alaihissalam. Injil adalah kitabnya orang Islam zaman Isa. Dan Al-Quran adalah kitabnya orang Islam zaman Nabi Muhammad. Saya ulangi, Zabur adalah kitab orang Islam zaman Daud. Taurat adalah kitab umat Islam zaman Musa. Injil adalah kitab umat Islam zaman Isa. Quran adalah kitab umat Islam zaman Nabi Muhammad dan sampai sekarang. Sedangkan Injil dirubah tahun 325 menjadi Alkitab Perjanjian Baru. Sedangkan Taurat dirubah menjadi kitab Perjanjian Lama. Ini dia faktanya. Mau gak mau, suka gak suka, begitu.
8.30 pas. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Karena di sini mau diacara akad nikah, demikian saya tutup. Kalau jam saya 8.29. Nah, jadi belum terlambat. Tutup untuk menit itu pas. Kalau mau tanya jawab, tafadhol silakan. Insyaallah. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Haikal Hasan. Kalau mau silakan. Baik, kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya mengenai pembahasan tadi, kami persilakan. Ya, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ada satu pertanyaan. Silakan. Ini pasti kena surangan ilmu saya. Ya, Pak. Yang pertama, kenapa dalam Al-Quran itu lelaki Muslim boleh menikahi ahli kitab? Oke. Sementara kalau misalnya kita dengar penjelasan Bapak selama beberapa kali sequence ini, Ya. jelas bahwasanya kita semua adalah Muslim. Ya. Yang kedua, saya pernah membaca sepengertian saya, kalau misalnya makanan Yahudi itu, orang Yahudi sekarang kan ada istilah halalnya mereka kosar atau kosar itu. Apakah itu boleh dimakan oleh umat Muslim, terutama yang di Europe sama yang di US? Karena kan tidak ada sertifikat halalnya. Baik. Dasarnya kalau nggak salah kata mereka itu, karena itu ikut. Tapi kalau saya, itu mereka menyebutnya bukan nama Allah, kenapa bisa halal? Ya. Ya dulu. Baik, terima kasih. Bapak, betul sekali. Sekarang sebelum menjawab itu, saya mau kembali bertanya kepada Bapak supaya Bapak langsung terjawab tanpa saya menjawab. Dalam Islam boleh kita berhubungan badan dengan budak, betul? Budaknya mana? Enggak ada. Kenapa enggak ada? Udah dihapuskan. Siapa menghapuskan? Islam, Rasulullah ketika butuh Mekah, betul? Iya. Itu jawabannya, Pak. Langsung paham itu. Ya. Karena ahli kitab zaman dulu masih ada, yaitu mereka yang masih memegang teguh kitab Injil yang asli, Bukhairah, termasuk ibunda Abu Bakar Siddiq masih memegang teguh ajaran Ibrahim dari Yahudinya gitu. Zaman sekarang mereka bukan ahli kitab. Yang sekarang nih Kristen, Hindu, Buddha bukan ahli kitab lagi. Di mana dalilnya, Pak? Di mana dalilnya? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh ahli kitab yang sekarang ini dan orang musyrik itu mereka di dalam api neraka jahanam selama-lamanya. Mereka kata Allah seburuk-buruknya makhluk gitu. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka seburuk-buruknya makhluk. Jangankan berteman, jangankan nikah, Pak. Berteman akrab aja haram. Karena Nabi yang mengatakan la tusahib illa mu'min. Jangan bersahabat akrab sekali illa mu'min, kecuali sesama mukmin. Berteman boleh, berbisnis boleh, tapi berteman akrab jangan, kata Nabi. Kalau bini kurang akrab bagaimana? Gitu. Yang kedua, yang tadi sama, jawabannya sama. Bahkan hadis tadi itu mengenerir semuanya. La tusahib illa mu'min wa la taqul illa muttaqin, kata Nabi. Jangan bersahabat akrab sekali kecuali sesama mukmin, dan jangan kalian memakan makanan illa muttaqin, kecuali makanan yang dibikin oleh orang yang bertakwa. Gitu. Jadi ayat tadi benar. Kenapa? Karena pada masa itu ada, dan ayat itu turun untuk menghormati Salman Al-Farisi. Ayat itu untuk menghormati Salman. Kenapa? Karena Salman masuk ke kelompok Rasulullah, berasal dari agama Persia, Yahudi, Nasrani. Dia udah ke agama semua. Gitu. Kurang lebih begitu ya, Pak ya? Alhamdulillah. Ibu. Kak Lakso. Ayo berangkat. Ayo Ustaz. Ayo. Kalau saya itu, tapi kan saya sempat dengar ada yang bilang fatwa ulama, mungkin saya kalau salah mohon maaf, bahwa ya nggak boleh ke Al-Aqsa karena dia masih dikelola oleh Yahudi. Jadi kalau kita bayar visa atau apa itu akan masuknya ke kasnya Yahudi. Sementara Yahudi itu sendiri kan mereka digunakan untuk membunuh lagi Palestina. Jadi
Itu sebenarnya bagaimana gitu? Iya, baik. Fatwa itu dikeluarkan oleh Yang Mulia Yusuf Qaradawi. Fatwa itu, dan fatwa itu ditujukan kepada mereka yang bertamasya. Enggak apa-apa, jangan dimarahin, anak kecil jangan dimarahin. Anak kecil itu berisik boleh, yang nggak boleh berisik bapak-bapak. Anak kecil lari-larian di masjid boleh. Yang saya bingung ibu-ibu dan nenek-nenek lari-larian di masjid itu bingung. Tapi anak kecil jangan dimarahin. Dia masjid itu boleh, dia jungkir balik di masjid biarkan. Karena Rasulullah lagi sujud didudukin kepalanya nggak dimarahin. Kalau anak kecil dimarahin di masjid, kesian dia akan memori. Waduh, masjid nggak enak, aku dimarahin gitu, ya. Jadi boleh. Jadi ibu, ya fatwa Yang Mulia Yusuf Qaradawi itu ditujukan kepada mereka yang suka berpelesiran, suka bertamasya, suka berpelesiran, tamasya, jangan katanya. Tapi kalau fatwa lengkap tuh baca, saya juga ikut baca. Fatwa lengkap nggak begitu, kecuali bagi orang-orang yang melakukan perjuangan. Dari mana kita bisa bantu mereka kalau kita nggak masuk? Saya mengumpulkan uang Bu kalau mau berangkat Al-Aqsa. Teman-teman yang kaya-kaya ini saya colek-colek. Mau berangkat, mana duit lo? Gitu. Saya todong mereka. Boleh siap Kak, dikirim tuh Bu 5 juta, 10 juta. Saya buru-buru tukerin dolar, tapi saja pakai dolar. Tukerin dolar, umpetin itu dolar di kantong sini, tas sana, tas sini, di kantong-kantong celana, umpetin semua. Sampai di sana, anak kecil Bu kita bagiin. Yayasan kita masukin. Saya punya sekolah. Gak boleh lihat ya. Saya membina beberapa anak di Al-Aqsa sampai orfan, yayasan yatim piatu di sana. Yang ayah ibunya korban Gaza, anak kecil itu ambil ditampung di Aqsa. Mereka punya yayasan. Kalau kita nggak kesana bantunya gimana? Saya kasih ke sana gitu loh. Bapak tuh ketemu tuh, kenal ke Haikal atau anak kecil ketemu kenal tuh ya. Gitu. Jadi saya ke sana tujuannya itu itu. Ayo sama-sama berangkat November insyaallah. Ya. Jadi masalah tempat ini katanya mau dipakai untuk akad nikah. Jadi harus kita beres-beres, kita menghormatinya. Insyaallah bulan yang akan datang kita jumpa lagi. Tidak lupa sekarang saya catat sampai halaman 48. Ya, sampai halaman 48. Baik, hadirin Allah kami jemaah ini kita tutup dengan kifarat majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Haikal Hasan yang telah memaparkan begitu gamblangnya sejarah peradaban Islam. Semoga kita semua dapat memahaminya dan juga dapat bisa lebih mengetahui lagi sejarah-sejarah peradaban Islam yang sangat luar biasa. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.